39. Dan sebetulnya masih ingin berlama-lama ada di rumah Sean. Masih ingin melihat Lanita lebih lama. Tapi pekerjaan yang menunggu dan menumpuk tidak bisa dia abaikan begitu saja. Tak apa, yang penting aku sudah menemukan gadis itu. Aku hanya perlu mendekatinya dan menanyakan kalung yang pernah dia pakai saat itu. Dan merasa yakin pada dirinya sendiri jika Lanita berhubungan dengan kalungnya yang hilang. Seharian Dan bersama Damien bertemu dengan klien dan beberapa investor. Fokus Dan sedikit terpecah memikirkan Lanita. Hingga dia ingin pulang saja ke rumah Sean dan menemui Lanita. Untung saja Sharon mengingatkan dirinya jika anaknya itu menunggunya di rumah. Jam 9 malam Dan sudah pulang. Dia sudah mandi, berganti baju dan bersiap-siap istirahat. Pikirannya lelah dan penat sebetulnya, tapi dia juga penasaran dengan cerita Sharon. Malam itu Sharon menginap dan tidur bersamanya. "Kamu mau cerita apa, sayang?" tanya Dan naik ke tempat tidur. Sharon memeluk Dan. Mama kenapa sih tega jodohin aku sama orang buta?" tanya Sharon. "Hush, kamu nggak boleh ngomong begitu sama suami sendiri. Aku cuma pengen tahu alasan Mama. Kamu kan suka uang. Sean itu gudangnya uang." Jawab Dan santai. "Hanya itu? Sean lelaki yang baik meski dia buta. Toh, Mama pikir mata Sean bisa disembuhkan." Sharon menghela napas. Tahu nggak sih kalau Sean itu hanya pura-pura buta?" Dan terdiam. Denger nggak sih? Mama tahu, kok." Sharon terbangun. "Mama tahu? Tahu dari mana?" pekik Sharon. "Dari Haji Saka, papanya Sean. Mama nggak sembarangan menjodohkan kamu. Sean itu sudah pilihan yang tepat," ucap Dan. "Tunggu, Mama sejak awal tahu kalau Sean pura-pura buta?" Sharon terbelalak. "Mama kenapa nggak bilang aku? Karena Mama ingin kamu tulus mencintai Sean." "Ya Tuhan, Mama! Aku juga tahu kok dia pura-pura buta." Kali ini giliran Dan yang terbelalak. "Kamu tahu dari siapa?" "Aku tahu sendiri. Jadi waktu itu aku nggak sengaja lihat Sean melihat-lihat koleksi jam tangan dan dasinya. Aku kaget, dong. Ngapain coba Sean pura-pura buta?" Dan mendesah. Sejak kecil, Sean dan mamanya sering mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang di sekelilingnya. Bahkan berkali-kali hendak dicelakai orang-orang di sekitarnya. Sean memutuskan berpura-pura buta hanya untuk melihat siapa orang yang benar-benar tulus berada di dekatnya. "Makanya Mama nggak bilang sama kamu," tutur Dan. "Hais, Mama! Aku pernah ciuman dengan Josh di kamar Sean," gerutu Sharon. "Apa?" Dan terbelalak. "Kamu!" Dan mengguncang kedua bahu Sharon keras. Sharon berontak melepaskan diri dari cengkeraman Dan. "Mama sakit." "Kamu? Ya. Berani-beraninya kurang ajar pada suamimu." Dan memukuli bahu Sharon. "Aduh, ampun. Lagian itu dulu sebelum Sean sama aku nikah. Mama, ih." Sharon menghindari pukulan Dan. "Kamu ini disayang-sayang sama Mama malah kegatelan sama si Josh. Dasar anak nakal." Dan gemas dan terus saja memukuli Sharon. Ucapan itu doa, lo. Jangan bilang aku nakal nanti nakal beneran." Sharon turun dari tempat tidur menghindari pukulan Dan. "Memang kenyataannya kamu nakal. Untung saja Sean masih mau menikahimu. Mama malu. Sharon. Malu." Dan mengejar Sharon. Sean sekarang buta beneran. Dia nggak pura-pura," jerit Sharon. Dan menghentikan kejarannya. "Buta sungguhan? Maksudmu?" Sharon kembali naik tempat tidur. "Kecelakaan kemarin habis pulang dari puncak Bogor itu yang bikin Sean jadi buta permanen." "Oh!"
Dan memekik dan menyusul naik ke tempat tidur. Aku sudah tanya dokternya Sean, katanya kebutaannya bersifat permanen. Jelas Sharon. Dan menutup mulutnya seraya terbelalak. Nah, kaget, kan? Aku aja kaget dan lemes. Masa iya aku harus selamanya ngerawat orang buta? Ma, aku masih muda, masih suka have fun, seneng liburan dan menikmati dunia. Ini malah harus ngerawat suami buta. Malas aku, Ma. Gerutu Sharon. Dan masih mengelus dada. Sharon, menikah itu bukan main-main. Sean sudah jadi suamimu. Jangan pernah mengkhianatinya. Kamu yang sabar, ya. Sharon mendengkus. Mama tega banget sih Ma sama aku. Mama jual aku sama orang buta. Sharon merajuk, menggerutu dengan kesal. Kamu mau uang? Tetaplah jadi istri yang baik untuk Sean. Cintai dia dengan tulus. Enggak, aku nggak mau ngurusin orang buta sepanjang hidup aku. Mana bisa suami buta aku pamerin ke teman-teman aku, Ma? Pasti mereka akan mengejekku. Keluh Sharon. Dan menyugar rambutnya. Pening rasanya menghadapi Sharon yang manja, tidak tulus dan hanya tahu bersenang-senang. Kamu kapan dewasa, Nak? Dan mengelus pundak Sharon. Aku sudah besar, makanya Mama nikahin aku sama Sean. Sudahlah, ayo tidur. Pokoknya aku tak mau membuang-buang waktu mengurus suamiku. Lagian Sean sudah punya perawat. Sean bilang, aku hanya harus bersenang-senang. Sharon menarik selimut. Tunggu, perawat yang bernama Lanita, bukan? Dan mulai tertarik mencari informasi mengenai Lani dari Sharon. Tadinya aku yang ngurusin Sean dan perawat itu kerja sama Damien. Tapi setelah Sean buta beneran, Lani dipekerjakan lagi untuk merawat Sean. Karena Sean tahu, perawat itu yang akan telaten mengurusnya daripada istrinya sendiri. Ujar Dan cepat. Ya biar sajalah, toh dia memang senang mengurusnya. Lagian aku nggak suka berjemur. Sean senang sekali berjemur. Bisa hitam kulitku. Mending kalau 5 menit. 1 jam Sean berjemur, Ma, gosong lama-lama kulitku. Gerutu Sharon. Lanita tinggal di rumah Sean? Tanya Dan. Hei Em, sehari-harinya bagaimana dia? Yang ngurusin Sean. Kenapa harus tinggal di rumah Sean? Memang dia tidak punya rumah sendiri? Ya mana aku tahu. Dia juga temannya Aleska tahu ternyata. Bagaimana cara mudah bertemu Lanita dan wanita Aleska lajang? teman semasa SMU dulu. Buka close. Sahut Sistem Sharon. akan secara otomatis membantu Aleska, Anda menjodohkan gadis apa yang Lanita cocok bekerja di untuk sana Anda. atas rekomendasi Aleska? Dan semakin penasaran. Ih, Mama. Ngapain sih nanya-nanya Lanita? Kenapa Mama penasaran sama perawat itu, sih? Sharon mengernyit. Dan sedikit gugup. Mama baru tahu kalau Sean punya perawat khusus. Sharon menguap. Aku di sini seminggu ya, Ma. Sean mau kamu anggurin? Kamu itu sudah punya suami. Protes Dan. Sean sudah ada yang ngurus, Ma, tenang saja. Aku cuma mau healing, refreshing. Kamu izin berapa hari menginap di sini? Nggak bilang, aku cuma izin mau pulang menginap di sini dan Sean mengizinkan. Jawab Sharon. Dia sama sekali tak bertanya berapa hari kamu di sini? Sharon menggeleng. Baguslah, aku jadi bebas. Sharon menguap lagi. Dan menyentil dahi Sharon. Itu artinya Sean tak peduli dengan kehadiranmu di sisinya. Dasar gadis bodoh. Mama selalu saja mengataiku. Ucapan itu doa. Ucapkan yang baik-baik untuk anaknya. Gerutu Sharon. Ya, Mama minta maaf. Dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Sharon. Mama nggak pakai krim malam? Tanya Sharon mengalihkan pembicaraan. Mama sedang malas. Sharon mematikan lampu kecil di atas meja sebelah tempat tidur, lalu memejam. Sementara Dan masih terus memikirkan tentang Lanita. Sharon, kalau nanti kamu pulang,
biar Mama antar kamu, ya. Jangan pulang sendiri. Iya, Ma. Sahut Sharon melemah karena dia sudah mulai mengantuk. Dimitri meringis melihat masakan Sri. Dia terpaksa makan dengan tangan kiri karena tangan kanannya masih memakai gips. Kenapa mukamu mengernyit terus tiap kali makan masakanku? Tanya Sri sembari memicing. Rasanya aneh. Jawab Dimitri enteng. Sri mencebik. Bilang saja rasanya tidak enak. Aku bilang aneh bukan tidak enak. Elak Dimitri. Makanya jangan manja. Cepat sembuh biar kamu bisa jumawa lagi berada di istanamu itu. Cibir Sri. Suzana mana, ya? Apa dia sudah sarapan? Dimitri mengalihkan perhatian. Sebentar lagi paling ke sini. Tukas Alia, salah satu rekan Sri yang menyediakan minuman untuk Dimitri. Sore, semua. Sapa Suzana yang muncul di pantry. Dimitri melambai pada Suzana. Ada hal penting yang mau aku bicarakan nanti jam 7 malam. Bisik Dimitri. Hal penting apa? Sahut Suzana sama-sama bersuara pelan. Aku serius, nanti saja. Sahut Dimitri. Bagaimana kalau sekarang? Malam aku sibuk, Tuan Sean memberiku banyak tugas. Usul Suzana. Oke, siapa takut? Di mana kita bicara? Dimitri tambah semangat. Di kamarmu. Jawab Suzana. Tak kamar? Dimitri tampak antusias. Ayo. Suzana segera melangkah lebih dulu. Dimitri menenggak minuman yang disediakan Alia, lalu segera menyusul Suzana. Saat keduanya berada di kamar Dimitri, Suzana duduk dengan sikap kaku dan bersidekap. Katakan, hal penting apa yang mau kamu sampaikan? Kenapa kaku begitu? Santai saja, kita sedang ada di kamarku, loh. Kekeh Dimitri. Memangnya kalau ada di kamarmu, aku harus bagaimana? Suzana balik bertanya tajam. Dimitri mendesah. Aku heran dengan sikapmu. Sekarang judes, besok melunak tapi lain waktu gugup dan tersipu bagai kucing sedang pacaran. Dimitri menggaruk cuping hidungnya. Aku sibuk jadi cepatlah, apa yang mau kamu katakan? Desak Suzana. Dimitri menghela napas dalam dan pasrah. Aku pikir aku mencurigai Yanto. Ucap Dimitri. Yanto? Kenapa dengannya? Suzana mengerutkan kening. Aku pernah melihatnya mengintai Tuan Sean dan Nona Sharon saat mereka sedang berjemur lalu setelahnya dia menelpon seseorang, masih dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemarin dia juga mengintip Tuan Sean saat bersama Lanita. Kembali dia menelpon seseorang. Sepertinya dia menelpon orang yang sama. Hening. Suzana mencerna apa yang barusan Dimitri ucapkan. Oh, aku lupa. Saat Sri menjatuhkan sayur, itu sebelumnya Yanto mengintip percakapan Lanita dan Nyonya Dane. Imbuh Dimitri. Suzana semakin mengerutkan kening. Tapi aku tak melihat sikap Yanto yang mencurigakan di rekaman CCTV. Suzana membatin. Tunggu. Yanto masuk atas permintaan seorang petugas CCTV yang sudah sering kali memasang CCTV di rumah ini. Dia bilang waktu itu ada rekannya yang sedang mencari pekerjaan. Dimitri, aku senang kamu memberitahuku hal ini. Yanto harus aku awasi. Terima kasih, ya. Ucap Suzana. Hanya itu? Hanya ucapan terima kasih? Mau apa lagi selain ucapan terima kasih? Tanya Suzana. Setidaknya malam ini kamu mengajakku makan malam berdua di taman dan kita berbincang lagi hingga larut malam. Suzana menarik napas dalam. Cepatlah sembuh. Kita akan berbincang lama saat tanganmu sudah pulih. Jawab Suzana pelan. Dimitri terkekeh lalu ia melepas penyangga tangan kanannya. Gips terlepas.
Dimitri merentangkan tangan dengan bebas. Kau! Susanna gemas. Berani kau berbohong dengan Tuan Sean, ya? Susanna melotot. Tuan Sean sendiri yang menyuruhku berpura-pura masih memakai gips. Tuan bilang, aku harus bisa merayu dan mengambil hatimu agar kau lebih peduli dan memperhatikanku. Tutur Dimitri. Susanna menyugar rambutnya. Kenapa tuannya dan lelaki yang sebetulnya dari tadi membuatnya gugup itu malah bekerja sama melakukan hal konyol? Susanna lekas keluar kamar, dia harus menemui Sean dan protes. Sus, ini rahasia. Tuan mewanti-wanti kalau hal ini rahasia. Kalau kamu protes, habislah aku. Cegah Dimitri. Oh, ya Tuhan. Kenapa kalian senang sekali mengerjaiku? Gerutu Susanna. Tapi aku dan Tuan Sean menyayangimu. Ucap Dimitri menyentuh lengan Susanna pelan dan hati-hati. Jangan sentuh aku! Sentak Susanna. Nah, kan? Kumat galaknya. Duh! Awas Yanto, aku harus melihat kembali CV yang dia berikan padaku dan tentu saja Tuan Sean harus tahu. Susanna menepis pelan sentuhan Dimitri lalu keluar kamar. Sus, kapan kita kencan? Ujar Dimitri di ambang pintu. Nanti setelah urusanku selesai. Sahut Susanna tanpa menoleh ke arah Dimitri. Jam 7 malam, Susanna bicara berdua dengan Sean di kamar karena Sharon tidak ada. Apa-apa, Sus? Ada sesuatu yang sangat pentingkah? Tanya Sean. Susanna akhirnya menceritakan apa yang sudah disampaikan oleh Dimitri padanya. Kau bilang Yanto rekan salah satu petugas yang memasang CCTV di rumah ini dan sikapnya mencurigakan tapi tidak tertangkap oleh kamera CCTV? Iya, Tuan. Ada apa dengan Yanto? Siapa yang dia mata-matai? Aku? Lani? Atau Sharon? Gumam Sean. Mungkinkah Nona Sharon? Gumam Susanna. Kenapa Sharon? Karena dia juga mematai-matai percakapan Lani dan Nyonya Den di ruang makan? Tuan, kurasa Yanto mengawasi aku, Sharon dan Lani mungkin. Bantah Sean. Tapi untuk tujuan apa? Coba kamu lebih awasi dan waspada dengan Yanto. Aku tak mau kecolongan punya pegawai yang hatinya licik dan busuk seperti saat aku kecil. Titah Sean. Tuan. Tadi Dimitri bilang, saat dia melihat Nyonya Den dan Lani, serasa melihat anak dan ibu. Sean mengernyit. Sama-sama cantik mungkin? Ya. Mereka tidak mirip, sanggah Sean. Susanna diam saja tak menyahut. Oh, ya. Berapa lama Nona Sharon menginap di rumah Nyonya Den? Entahlah, terserah dia. Sahut Sean tak peduli. Dia masih istrimu. Paling tidak tanyalah padanya, kapan dia pulang. Lihat saja Nyonya Den kalau Tuan sudah tak peduli lagi dengan istri Tuan. Susanna memberi saran. Sean terdiam, saran dari Susanna mengingatkannya. Baiklah, aku akan meneleponnya. Sean patuh pada saran Susanna. Sean meraih ponsel keluaran lamanya lalu menekan tombol cepat. Dia sengaja menelepon Den terlebih dulu. Halo, Tante. Apa boleh saya minta tolong? Tolong tanyakan pada Sharon kapan dia pulang? Loh, kenapa tidak tanya langsung pada Sharon, Sean? Sahut Den ramah. Aku takut Sharon berubah moodnya. Aku tahu dia rindu rumah. Kasihan, mungkin dia ingin refreshing karena di rumahku mungkin saja Sharon merasa terkekang. Sean sungguh pintar mengambil hati Den. Terbukti suara Den tampak riang dan senang dengan ucapan Sean. Baiklah, nanti Tante tanyakan, ya? Tante pikir kamu tak peduli Sharon menginap di sini berapa lama. Ternyata karena saking pedulinya kamu sampai menjaga mood Sharon. Memang anak Tante masih manja dan taunya main. Tolong maafkan anak Tante. Pelan-pelan, Sharon pasti mengerti tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri. Tutur Den.
Iya, Tante. Tenang saja, tak apa-apa. Aku paham betul karakter Sharon. Sama sekali tidak masalah buatku. Jawab Sean seraya memijat pelipisnya. Sungguh basa-basi yang tidak mengenakan harus berbohong tentang perasaannya pada Dane. Panggilan diakhiri. Sean bernapas lega. Tugas selesai, Sus. Lapor Sean. Oh, satu lagi, Tuan. Ibu Parmiah sudah boleh pulang. Apa kita harus menyiapkan kamar yang lain? Tidak usah. Biarkan Lanita satu kamar dengan ibunya. Dia pasti lebih senang bisa sekamar dengan ibunya. Baiklah. Keesokan harinya Sean membebaskan Lanita untuk menjemput Parmiah bersama Jauhari. Lanita sungguh sangat merasa senang karena Parmiah sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Sean, perawatmu kemana? Tanya Danisha, Mama Aleska. Menjemput ibunya di rumah sakit. Sahut Sean. Danisha mengerutkan kening. Pak, Aleska mana? Tanya Danisha pada Davin suaminya. Oh, tadi pergi dengan Lanita bersama Jauhari. Jawab Davin santai. Papa. Rajuk Danisha. Kenapa, Ma? Davin menjawab sangat santai karena dia sedang fokus dengan tabletnya. Anakmu, loh. Semalam dia bilang mau menginap di sini selama sebulan. Loh, lah ya tak apa-apa. Dari dulu Aleska memang sering menginap di rumah ini. Sean, jangan izinkan Aleska menginap lama-lama di rumah ini. Ujar Danisha. Kenapa tidak boleh, Tante? Tanya Sean. Aku malah menawarinya untuk tinggal di sini. Dari dulu Aleska senang menginap di rumahku. Jawab Sean. Andai perawatmu tidak ada di sini, Tante tentu saja akan membiarkan Aleska tinggal di rumah ini. Memang kenapa dengan Lani? Lani bukankah teman SM Aleska dulu? Jawab Sean. Aleska itu dari dulu gigi mengejar gadis kampung itu. Tapi untung saja gadis itu sok jual mahal, dan menerima Aleska jadi kekasihnya. Andai diterima, Tante sudah pasti tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Ucap Danisha. Kenapa Tante nggak setuju? Tanya Sean kalem. Dia itu gadis kampung, nggak jelas babat bibit bobotnya. Pekerjaan orang tuanya serabutan. Bahkan ayahnya seorang penjudi dan pemabuk, ibunya sakit-sakitan. Kalau Aleska menikah dengan dia, sudah pasti uang Aleska habis diporotin gadis itu. Tante tentu saja tidak rela. Danisha mengibaskan rambutnya dengan dagu terangkat. Sean membayangkan sikap Danisha saat bicara. Mengibaskan rambut juga dagu yang terangkat tinggi. Sean hafal gerak tubuh Danisha. Tante, sudah kubilang, jangan menjelek-jelekan perawatku seperti itu. Dia gadis yang baik, sangat baik. Aleska tahu mana gadis yang benar-benar tulus dan mana gadis yang hanya mengincar uangnya saja. Danisha mengesah. Kenapa kamu dan Aleska selalu saja membela gadis itu? Protes Danisha. Karena Lanita tidak seperti yang Mama pikirkan selama ini, Ma. Tukas Davin meletakkan tablet di atas meja. Mama selalu saja mempermasalahkan Lanita sejak dulu. Padahal gadis itu tidak pernah menyinggung Mama. Sikapnya pun selalu santun. Apa yang salah dari dia? Salahnya terlahir miskin. Ujar Danisha pelan tapi menusuk. Sean tersenyum tipis. Paling tidak gadis yang Tante bilang miskin itu punya hati yang tulus. Danisha hanya mendelik kesal. 3 jam kemudian, Lanita dan Parmiah tiba di rumah Sean. Parmiah tersungkur bersujud di kaki Sean karena sudah begitu baik kepadanya dan Lani. Lani, angkat ibumu. Jangan biarkan dia bersujud di kakiku. Sean merasa risih saat kakinya direngkuh oleh Parmiah. Sean membungkuk menyentuh bahu Parmiah. Bu, ayo berdiri. Ucap Lanita setengah memaksa. Parmiah masih enggan, tapi Lanita berbisik pelan. Ibu jangan begini. Tuan Sean merasa tidak enak.
Duduk saja di kursi, ya. Parmiah akhirnya menurut. Sean sungguh menyesal tidak bisa melihat wajah Parmiah. Tapi dia senang karena Parmiah sudah kembali sehat dan benar-benar pulih. Ibu Parmiah mulai saat ini tinggal di rumah ini bersama Lanita. Aku ingin keselamatan kalian berdua terjamin. Jadi tidak usah sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Karena Lani tidak aku perbolehkan tinggal di tempat lain. Sean bicara pada Parmiah. Sementara di sudut kursi lain, Danisha memandang sebal pada Parmiah dan Lanita. Bisa-bisanya dua wanita yang tidak dia sukai ada di rumah Sean. Setelah mereka berbincang cukup lama, Lanita mengantar ibunya ke kamar untuk mengganti baju kemudian makan. Sri dan yang lainnya sudah menyiapkan makanan khusus untuk menyambut Parmiah. Setengah jam kemudian, Lanita menemani Parmiah menuju meja makan pantry. Khusus meja makan para pegawai. Parmiah berkenalan dengan semua orang. Kebetulan saat itu Yanto baru masuk dari taman belakang habis membersihkan kolam renang. Dia terbelalak melihat Parmiah. Bukankah dia perawat itu? Kenapa dia ada di rumah ini? Mau apa? Dia pasti mengenaliku. Aduh, bagaimana ini? Yanto kebingungan. Dia ingin menghindar, tapi Sri menarik Yanto untuk berkenalan dengan Parmiah. Parmiah mengangguk pada Yanto, tapi lalu Parmiah memicing. Dia seperti pernah melihat Yanto, tapi di mana? Parmiah mencoba mengingat-ingat, tapi dia tidak berhasil mengingat di mana dia pernah melihat Yanto. Yanto bernapas lega. Setelah basa-basi sebentar, Yanto kembali menyelinap keluar pantry. Yanto tidak tahu jika dia diikuti oleh Dimitri. Setelah merasa tak ada seorang pun yang memperhatikannya, Yanto menelepon Umah. Halo, kenapa sekarang perawat itu ada di rumah ini? Untung saja dia tidak berhasil mengenaliku. Dia sempat menatapku lama. Tapi rupanya dia lupa. Kamu harus hati-hati. Kalau bisa menghindar saja darinya. Kenapa perawat itu harus tinggal di rumah itu, sih? Gerutu Omah dari seberang telepon. Ya mana ku tahu? Kalau nanti dia ingat siapa aku dan ketahuan, aku lebih baik kabur saja. Tak tenang aku bekerja seperti ini. Gerutu Yanto. Dimitri mengernyit mendengar ucapan Yanto dengan lawan bicaranya di telepon. Siapa yang ditelepon Yanto? Apa selama ini dia mengincar Lani? Memata-matai gadis itu? Tapi untuk apa? Aku harus segera memberitahu Suzana. Dimitri kembali menyelinap masuk pantry. Dia tak ingin berlama-lama, ingin segera memberitahu Suzana. Tak ditemukannya Suzana. Akhirnya Dimitri mengirimi Suzana pesan. Sus, Yanto mengenali ibunya Lanita dan menelpon seseorang serta bilang kalau ibu Parmiah tidak berhasil mengenalinya. Dia sempat kaget takut ibu Parmiah mengingat siapa dirinya. Pesan langsung centang 2 biru dan Suzana sedang mengetik. Yanto semakin mencurigakan. Kau amati terus tapi hati-hati jangan sampai dia menyadari kalau dia sedang diawasi olehmu. Balas Suzana. Iya, sayang. Balas Dimitri disertai dengan emot love. Tapi Suzana membalas dengan emot wajah malas. Di tempat Suzana, dia membisikkan sesuatu pada Sean. Wajah Sean menegang. Apa mungkin Yanto suruhan Karta? Terka Sean. Kita masih harus terus mengawasinya, Tuan. Untung saja Dimitri bisa diajak kerjasama. Makanya baik-baiklah padanya, jangan lagi jual mahal. Bukankah kamu sudah menerima cintanya? Sean mesem. Kedua pipi Suzana semerah tomat. 40. Sudah 3 hari Sharon ada.